Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami Bapak Hatrian Mainar Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Ya, baik, kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi dalam Pak Hadrian. Tadi juga sempat meninggalkan level 7.000-an dan beruntung tampaknya level 7.000 masih mampu dipertahankan hingga di penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda? Review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Ya, jadi ini IHSG memang mengalami volatilitas yang cukup dalam ya. Beberapa hari terakhir, seminggu terakhir kurang lebih sudah downtrend jangka pendek dan sudah patah secara tren teknikal nih, menembus MA10, MA20, dan MA50-nya. Jadi sudah cenderung ke arah downtrend. Nah, level support terdekat adalah di level 6859.60 nih. Ini adalah level support ketika di 20 Juni 2022 di pertengahan tahun. Dan level support berikutnya mungkin sekitar area 6511 sampai 6559 nih, area support 13 Mei dan 4 Juli 2022. Jadi saya masih optimis IHSG masih bisa bertahan selama di atas level support tersebut gitu. Nah, walaupun downtrend ini mungkin akan ada area konsolidasi terlebih dahulu. Jadi menurut saya IHSG ini masih punya peluang untuk tetap stabil dan bertahan sampai akhir tahun. Target sampai dengan akhir tahun di berapa, Pak Hadrian? Nah, perkiraan saya di area akhir tahun akan di area konsolidasi, tetap di level support di atas 6.900 sampai sekitar 7.200. Nah, jadi masih area konsolidasi. Tuh, perkiraan kita akan bergerak sideways dia sama sampai bulan akhir tahun. Oke, bagaimana dari sisi sentimen global? Tampaknya masih akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat dari sisi outflow, terus mengalir keluar ini, Pak Hadrian. Betul, sesi outflow naik keluar kan karena The Fed terus menaikkan suku bunga kan. Tapi tahun ini kan dia sudah 3 kali naikkan suku bunga. Jadi menurut perkiraan kami ini di tahun ini dia sudah cukup nih naikin 3 kali nih. Rasanya kalau sampai akhir tahun dia akan bertahan dulu gitu. Mungkin sampai tahun depan baru dia mungkin ada peluang kenaikan suku bunga lagi. Jadi kalau menurut kami tahun ini udah 3 kali suku bunga itu sudah sesuai dengan target The Fed di awal tahun yang diucapkan oleh Powell. Jadi akhir tahun kami rasakan IHSG akan bergerak di area konsolidasi sideways. Karena untuk naikin suku bunga lagi rasanya sudah berat untuk tahun ini gitu bagi The Fed. Baik, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Hadrian, perbankan big cap hari ini tampaknya mencoba menopang penguatan indeks harga saham gabungan di tengah beberapa sektor lainnya justru mengalami tekanan yang cukup dalam. BBCA, BBRI, BMRI hari ini mengalami penguatan meskipun untuk BBRI hanya di 0,22%. BBCA cukup signifikan di atas 2%, BMRI di 1,89%. Bagaimana Anda melihat pilihan dari sisi investor terhadap saham-saham perbankan big cap ini? Mereka lebih cenderung melakukan trading begitu, Pak Hadrian, masuk kemudian profit taking dan Ya, juga seiring indeks harga saham gabungan juga mengalami pelemahan. iya, saya rasa hari ini memang IHSG ditopang dengan big cap 4 saham perbankan ini ya, terutama dipimpin oleh BCA, kenaikan 2,1%. Nah, BBCA ini menurut kami ini masih layak untuk di hold dengan para investor. Saya rasa ini tradingnya masih trading jangka menengah untuk panjang tuh BCA. Secara tren masih sangat kuat dengan level resisten di 8875. Ya, kira di 8875 3,8% lagi dengan level support 8.200. Jadi BBCA masih sangat bagus dan memimpin penguatan. Penguatan kedua adalah di Bank Mandiri. Ya, ini juga sama seperti BCA, dia lebih uptrend malah dibanding BCA dengan level resisten di 9.600 dan level support 8.950. Nah, ini kalau BCA Mandiri masih kategorinya hold. BNI agak sideways tapi masih oke, supportnya agak terbatas, range-nya di 9.100 sampai 8.750. Nah, ya mungkin yang investor akan sedikit paling lemah adalah di BRI justru, karena mengalami pelemahan sejak sekitar 10 hari terakhir dari 4690 koreksi sampai terendah di 4410 gitu. Nah, ini supportnya jadi di level tersebut di 4410 gitu untuk BBRI. Nah, dan banyak isu juga kan di anak-anak perusahaan BRI seperti Agro dan BRIS yang akan naik isu gitu.
Baik, review dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mencoba menopang penguatan indeks harga saham gabungan dengan mengalami penguatan, bahkan tadi BBCA di atas 2% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Pak Hadrian, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.